Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan untuk anugerah-Nya. Pagi hari ini kita boleh bangun dalam kondisi sehat dan kita siap untuk bersaat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2023 dengan judul Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah berfirman. Mari kita pujikan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah merupakan kegiatan yang dimaknai sebagai representasi perjumpaan umat dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, setiap umat yang hendak berjumpa dengan Tuhan akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah benar-benar dapat membawa sukacita. Dalam kehidupan umat Israel, ibadah merupakan hal yang sangat penting. Pelaksanaan ibadah dilakukan di bait suci. Itu sebabnya sebelum umat beribadah di bait suci, terlebih dahulu mereka bertanya, siapa yang boleh menghadap Tuhan? Pertanyaan ini mungkin mudah untuk dijawab, tetapi menjawabnya tidak bisa sembarangan. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama melalui Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Nanti akan dibacakan oleh Pak Denny. Sebelumnya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami akan membaca dan merenungkan Bapa. Biarlah Kau menolong dan memimpin kami supaya kami boleh mengerti firman ini dan kami juga dimampukan untuk memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat ke-5 berbunyi demikian. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud
Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak tercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemah suci dan bait suci adalah tempat terkudus dalam budaya Israel pada zaman dahulu yang dijadikan simbol kehadiran Tuhan Allah yang Maha Kudus. Bait suci atau bait Allah terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu pelataran atau halaman bait suci, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Pada umumnya, rakyat Israel ketika hendak mengorbankan persembahan hanya berada di pelataran bait suci dan tidak diperbolehkan masuk lebih jauh. Sedangkan aktivitas pujian dan penyembahan yang dilakukan orang Lewi, imam-imam, dan pengurus bait suci yang telah dikhususkan, Tuhan mencakup daerah sekitar pelataran sampai ruang kudus. Sedangkan ruang Maha Kudus hanya dapat dimasuki imam besar melalui tahapan menguduskan diri lebih dahulu sebelum memasuki ruang Maha Kudus. Dengan pemahaman prosedur seperti ini, maka kita dapat melihat bahwa untuk masuk dalam hadirat Tuhan atau bait suci dibutuhkan syarat yang memenuhi standar tertentu bagi setiap individu atau setiap orang yang akan masuk ke bait suci. Sedangkan syarat atau standar yang ditentukan oleh Tuhan untuk bisa masuk ke bait suci adalah kekudusan. Oleh sebab itu di ayat 2-5 diuraikan siapa saja yang boleh datang kepada Tuhan. Mereka yang boleh layak mendekat ke hadirat Tuhan adalah mereka yang hidup kudus, tidak bercela, berlaku adil, hidup dalam kebenaran pada ayat kedua, tidak memfitnah, tidak berbuat jahat, tidak menimpakan celah kepada tetangganya, dan memuliakan Allah yang takut akan Tuhan. Pada ayat 3 dan 4, tidak makan riba dan tidak menerima suap. Pada ayat kelima, sebagai umat percaya, kita juga harus melihat kekudusan sebagai sesuatu yang serius. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang Maha Kudus dalam ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini juga mengingatkan kita agar kita dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin ketika kita hendak beribadah di gereja, termasuk memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bersama-sama kita merenungkan. Setiap ibadah, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, apakah saya layak berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah? Jika pertanyaan ini dijawab, maka tidak ada orang yang layak datang kepada Tuhan. Namun, jika kita datang kepada Tuhan dengan tobat dan penyerahan penuh, maka Kristus akan melayakkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang boleh mengingatkan setiap kami untuk hidup kudus, sehingga kami dilayakkan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah bersama saudara seiman maupun secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan mengampuni untuk semua dosa dan kesalahan kami, agar kami
hidup semakin berkenan untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan terus belajar untuk mengintrospeksi diri dengan mengakui dosa di hadapan Tuhan, agar setiap kita dilayakkan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi maupun dalam ibadah bersama saudara seiman di gereja. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Dari saat teduh itu ya seperti buat saya pribadi sih Pak, seperti menyentak begitu ya. Bukankah kita selama ini ibadah ya ibadah gitu, tugas ya tugas gitu, cuman nggak mempersiapkan diri secara khusus gitu. Dan hari ini puji Tuhan kita diingatkan atau dihimbau begitu ya, supaya kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik sebelum beribadah. Jadi ini seperti cambuk gitu buat saya. Memang pagi bangun kita berdoa, tapi berlaku seperti itu setiap hari begitu. Jadi tidak ada seperti persiapan khusus yang harus Tuhan ajarkan pagi hari ini. Saya terima kasih dengan renungan pagi hari ini boleh mengingatkan, mengajar, dan jadi cambuk buat saya pribadi bahwa memang persiapan itu penting begitu. Kita harus menyadari bahwa perjumpaan ketika kita ibadah berarti kita siap berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kita semua. Itu Pak dari saya.